Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ngomong-ngomong, siapa yang tadi pagi udah lari? 5 kilo ada, 10 kilo ada. Wow, ada di sana, luar biasa. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Udah lari, masih bisa ke gereja, luar biasa. Edward gak lari tadi? Oke, hanya Leni. Oke, puji Tuhan. Ya, ada satu koordinator kita juga lari. Dia pilih 10 kilo hari ini. Suami istri lari karena dia jadi koordinatornya sore di Sutos. Itu Pak Sayadi dan Ibu Monica juga. Puji Tuhan. Kalau saya lebih suka lari dalam pikiran saya, saudara. Haleluya. Lari itu bukan saya kalau lari itu Bapak Ibu. Enggak bisa aja. Bisa sih lari di treadmill 3 kilo paling-paling, 3,5 kilo. Hanya itu sudah. Tapi kalau lari di luar itu saya ya enggak begitulah Bapak Ibu. Ya, sama nonton sepak bola juga enggak saya Bapak Ibu. Nah, main sepak bola tapi kalau nonton oke lah. Kadang-kadang masih nonton. Puji Tuhan lah. Hidup manusia beda-beda. Ada orang enjoy banget lari ya. Saya cuman ya lari oke lah tapi tidak bisa terlalu enjoy. Tapi enjoynya saya yang lain Bapak Ibu. Saya membaca mengenai Wilson Bentley yang enjoynya bukan lari atau fotografi seperti saya. Dan dia enjoynya itu, ada hubungan sama fotografi. Dia enjoynya dengan snow. Kalau ada snow jatuh, turun, salju, itu dia keluar dari rumah. Bawa kamera dan foto. Dia suka fotonya itu adalah salju. Bahkan di dalam fotografi itu ada 17 kategori orang foto Bapak Ibu. Spot, iya. Foto studio oke. Foto binatang kecil-kecil itu insect boleh. Mikro boleh. Foto landscape. Jadi fotografi sendiri ada 17 kalau mau dibilang kategori dalam fotografi. Nah ini dia termasuk orang yang suka fotonya itu salju. Jadi kalau ada salju turun, itu begitu turun itu yang difoto. Di fotonya dibesarkan. Dan orang ini betul-betul passionnya di situ. Jadi dia kumpulin foto-foto mengenai salju. Saya foto salju ya pernah lah, salju turun. Tapi kalau sampai di mikro begitu saudara enggak juga ya, di makro begitu. Wah foto kecil, butir-butirnya turun, ditadain begitu. Tadain, bawa pulang di foto. Buat saya enggak di situ. Tapi orang ini dia di situ. Sampai di dalam hidupnya kurang lebih dia menggeluti foto salju itu sampai 40 tahunan. Dan dia bisa kumpulkan yang bagus-bagus. Dia kumpulin 5.381 lembar foto mengenai salju. Lah buat saya salju di foto kurang lebih ya gitu tok putih. Iya kan Bapak Ibu. Tapi buat dia katanya, wah salju itu bagus. Tiap yang jatuh, butir-butir yang jatuh itu beda-beda. Ya orang beda-beda juga. Tapi itulah hobinya dia, itulah passionnya. Bahkan yang terakhir kali dia jalan 10 kilo di dalam badai salju Bapak Ibu. Dan dia mati. Dia mati karena sangat kedinginan. Orang lain kalau ada badai salju, wah semua pada masuk rumah. Dingin, licin. Orang gak suka itu, anginnya luar biasa. Tapi dia justru keluar dan foto. Tapi dalam perjalanan yang terakhir kali itu, dia meninggal Bapak Ibu di luar. Karena dia mengalami terserang dingin yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, manusia ini katanya paling bahagia kalau melakukan apa yang paling disukai. Nah salah satu yang harus kita jalankan dalam hidup ini adalah melakukan sesuatu yang kita cintai, yaitu adalah hidup melayani Tuhan. Hidup saudara mengasihi Tuhan, tidak cukup hidup mengasihi. Mengasihi Tuhan itu termasuk di dalamnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak berarti harus jadi pendeta. Karena ada banyak cara kita melayani Tuhan. Manusia bisa pelayanan di dalam gereja, manusia bisa pelayanan di luar gereja. Dan saya baru saja bicara di sertifikat program hari Jumat yang lalu dan saya ajarkan bahwa pelayanan di luar gereja itu jauh lebih luas daripada pelayanan dalam gereja.
Karena di dalam gereja satu ibadah cuma butuh satu pengkhotbah. Hanya butuh 4 singer. Hanya butuh 1 WL. Hanya butuh 6 pemain musik. Terbatas kalau di dalam gereja. Tapi kalau di luar gereja, tidak terbatas kemungkinan orang untuk hidup dan melayani. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin bawa kita melihat hari ini di foundation of ministry. Fondasi yang bagus, yang baik, yang kuat, yang kokoh. Kalau orang mau hidup dan melayani. Dengan ini kita bisa mengukur diri kita sendiri, kita bisa mengukur orang lain. Dengan apa yang akan kita pelajari dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Lukas 4 ayat 38 sampai 41 bicara fondasi pelayanan. Yang Yesus sendiri ajarkan itu kepada kita. Saya bacakan buat saudara. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya ia menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah di dalam ayat yang pendek ini, 4 ayat ini kita mau belajar mengenai fondasi pelayanan yang baik, yang benar, yang kokoh. Yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang pertama? Yaitu bahwa ministry itu harus out of a need. Pelayanan itu harus lahir dari adanya sebuah kebutuhan. Artinya kalau ada sebuah kebutuhan pelayanan, maka itu harus dipenuhi. Maka itu harus dijalankan pelayanan itu. Yesus mengajar kita untuk selalu merespon kepada sebuah kebutuhan pelayanan. Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat ini, sebenarnya Yesus itu tidak sedang merencanakan pergi ke rumah Simon Petrus. Tidak pula sedang merencanakan untuk jumpa ibu Petrus. Tapi dia diminta dengan sangat supaya ke rumahnya Petrus dan sembuhkan ibu mertuanya. Dan Yesus mau. Dan kalau saudara membaca mengenai Yesus, banyak kali dalam kehidupan Yesus diperhadapkan dengan pelayanan-pelayanan yang tidak direncanakan. Tapi muncul kebutuhan itu. Dan Yesus meresponinya dengan baik. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hal ini Yesus mengajarkan, jangan pernah menolak atau melayani sebuah kebutuhan. Kalau saudara mampu, saudara bisa, saudara memang punya waktu, jalani ini. Jangan diam, jangan mengabaikan adanya sebuah kebutuhan pelayanan. Kadang-kadang pelayanan itu memang muncul saja kebutuhan itu, jalani. Yesus berkali-kali mengalami hal-hal yang seperti ini. Sedang jalan, tiba-tiba ada yang jamah dia, wanita pendarahan 12 tahun. Lalu Yesus layani wanita ini. Imanmu menyembuhkan engkau. Yesus sedang di tempat lain, sedang jalan rombongan besar. 2 orang teriak, "Yesus, anak Daud, Tuhan kasihanilah kami." Buta minta disembuhkan. Kadang-kadang Yesus sedang dalam acara yang lain, dipanggil ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Ada waktu Yesus sedang khotbah, orang lumpuh
timpang, diturunkan dari eternit saudara. Turun pas di tengah-tengah karena tidak ada pintu masuk. Yesus sedang ngajar, muncul ini. Nah Yesus layani. Yesus mengajarkan kepada kita supaya jangan jadi orang mengabaikan sebuah kebutuhan pelayanan yang tiba-tiba muncul. Yesus beri perumpamaan mengenai orang yang dirampok di tengah jalan. Habis-habisan dipukulin berdarah hampir mati. Imam lewat, diem. Lewi lewat, diem. Orang Samaria lewat, diurus. Untuk mengajarkan pada kita, kalau memang ada kebutuhan pelayanan, sekecil apapun, kalau saudara bisa, why not? Nggak ada pendeta. Tetangga saudara kerasukan. Saudara orang Kristen di bel rumahnya jam 2 malam. Kalau yang begitu mah gak usah cari pendeta, jalanin sendiri. Iya, saya jemaatnya HFC. Siapa yang kerasukan? Itu. Dalam nama Yesus. Begitu Bapak Ibu. Jangan bilang, iketan, entah nono sampai besok jam 8, tak panggil lo pendeta. Jalani sendiri. Kalau pas saudara itu berkunjung kepada salah satu teman saudara yang sakit di rumah sakit, apa sih salahnya doain dia? Nggak usah tunggu pendeta. Zaman modern kayak begini kadang-kadang cari pendeta lebih susah daripada cari Tuhan. Doain sendiri. Lalu kalau ada orang sebelahnya minta saudara doain, kenapa enggak? Jangan bilang saya bukan pendeta, saya nggak punya jabatan apa-apa di gereja. Jalanin aja karena saudara adalah anak Tuhan. Kalau ada kebutuhan itu muncul, why not? Jalanin. Nah karakteristik daripada sebuah pelayanan yang seperti ini saudara, biasanya terkadang datangnya tiba-tiba. Pelayanan-pelayanan seperti ini. Kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang seperti ini sering kali datangnya tiba-tiba. Bahkan tidak termasuk dalam agenda kita kadang-kadang. Tidak ada di agenda. Minggu ini gak ada. Tapi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ada telepon. Tiba-tiba ada WhatsApp. Tiba-tiba ada SMS. Kalau ada, why not? Why not? Selama kita mampu, why not? Saya sering kali jadi masalahnya kalau lagi nyiapin khotbah. Waduh susah. Itu susah. Tadi malam ada undangan kawin tapi Ibu Agnes kasih tahu saya Jumat malam. Bahwa Sabtu besok ada orang kawin. Datang, saya bilang angkat tangan, gak bisa. Kenapa gak beritahu saya sebelum-belumnya ini? Saya gak ada waktu nyiapin khotbah. Tanggung jawab saya pada jemaat itu besar. Untunglah Ibu Agnes kemudian cepet-cepet dia siangnya nyiapin khotbah. Lalu kemudian dia bisa pergi. Saya siapin. Tapi ya gak selesai. Makanya kalau hari Sabtu ada orang menikah itu kadang-kadang perjuangan berat. Kalau udah tahu dan diberitahu seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya masih simpel Bapak Ibu. Tapi kalau tidak agak susah gitu. Wedding ya. Kalau ada kadang-kadang saya mau tidur WhatsApp bunyi. Lihat, Pak tolong doakan ayah saya. Saya doain memang. Tapi udah pakai baju tidur. Kadang-kadang udah naik tempat tidur 1 menit. Setengah 12 saya jalan. Saya jalan. Pokoknya selama khotbah saya udah selesai. Kalau itu hari Sabtu. Sulit Bapak Ibu. Kalau enggak saya tuh ganjel. Aduh khotbah kalau belum selesai itu saya besok ngomongnya apa. Masa saya bahasa roh sama jemaat. Ya kan. Susah itu. Tapi kalau hari lain jalan. Ini yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang itu kebutuhan yang kayak begini menyerang apa namanya? Comfort zone. Zona nyaman kita. Biasanya ini terjadi tenang-tenang. Acara, agenda sudah diatur semua seminggu. Tiba-tiba contohnya kayak minggu ini. Ada 2 orang meninggal. Tambah 1 teman lagi pendeta, adiknya meninggal. Jadi saya 3 ini harus saya datengin semuanya, layani mereka Bapak Ibu, dan itu memang gak mudah Bapak Ibu. Ngatur jadwal kadang-kadang susah, tapi kalau saya akan usahakan. Kecuali 1, kadang-kadang terlupakan Bapak Ibu, ini repot Bapak Ibu. Ya pikirnya iya besok, tapi masih kadang-kadang gak berani janji kalau ada orang sakit. Saya hanya bilang saya doakan, saya doain bener.
Maksud hati 2 hari lagi mau berkunjung. Ya otak tua Bapak Ibu lupa, sering begitu. Orang kira saya nggak tanggap padahal bukan, lupa. Ini yang jadi masalah. Well, Bapak Ibu, ada sisi positif dari pelayanan yang seperti ini. Yang sifatnya tiba-tiba muncul kebutuhan itu. Yaitu adalah sebenarnya kita bisa selesaikan masalah emergensi ini. Kita juga bisa menguji, hal ini menguji kepekaan, kesiapan, sigapnya kita. Itu juga terjadi di situ ketika kita pelayanan. Memberikan sebuah pengalaman baru, kadang-kadang pelayanan itu nggak sama loh Bapak Ibu, ada corak barunya. Ya kita bisa jalanin. Baru-baru ini saya diminta jemaat pelayanan pemberkatan nikah. Tapi jemaat minta saya khotbahnya dalam bahasa Inggris. Saya ini lulus dari sekolah itu kan tahun 90. Udah nggak pernah berbahasa Inggrisan. Dulu memang hidup sama teman-teman semua orang bule. Nggak ada orang Indonesia di sekolah saya itu. Jadi ya itu kesempatan saya berbahasa Inggris tiap hari. Tapi kan sudah lama itu. Pak, calon menantu saya ini orang Prancis. Jadi tolong Pak khotbahnya bahasa Inggris. Karena orang tuanya hadir, keluarganya hadir, beberapa temannya hadir. Sayang kalau mereka tidak bisa dengarkan dalam bahasa Inggris dan mengerti prosesinya. Jadi Bapak Ibu, itu yang namanya pemberkatan nikah masih 2 minggu, 3 minggu. Dredeke jalan dhisik Bapak Ibu. Iya, kan tidak bicara selancar bahasa Indonesia. Saya tahu Bapak Ibu di sini banyak yang bisa bahasa Inggris. Baca ngerti, baca koran, baca buku ngerti semua. Dengerin orang ngomong di televisi ngerti. Tapi kalau ngomong sendiri lain kan? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris. Itu masalahnya. Tidak terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris. Kata-katanya tahu semua. Kosakatanya, vocabulary tahu semua. Tapi kalau mau ngomong, mesinnya macet di atas. Sehingga nggak lancar, kan begitu. Ya sama itu yang saya alami. Gimana ini? Jadi saya harus persiapin. Jadi semua itu dalam bahasa Inggris. Dari Shalom, worship leadernya tak paksa bahasa Inggris. WL-nya pun bahasa Inggris, nyanyinya bahasa Inggris, doanya bahasa Inggris, khotbah bahasa Inggris, choir bahasa Inggris. Pak Hendrata, Ibu Valentina dengan satu grup nyanyi 2 lagu bahasa Inggris semua. Borong semua dalam bahasa Inggris. Ya lumayan lah. Oke. Nggak malu-maluin kok. Bisa. Tapi pengalaman baru ini kan. Setelah sekian lama tidak berkhotbah dalam bahasa Inggris. Tidak ada English service. Oke. Saya diminta Ibu Agnes. Ntar kalau ke Singapura kamu khotbah bahasa Inggris. Enggak usah. Kamsya, kamu aja. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang masih ada pergumulan seperti itu dalam diri saya. Apalagi kalau dalam suatu kebutuhan pelayanan yang ada hanya saudara. Apa boleh buat? Jalani itu. Yang ada hanya orang Samaria ini. Karena imamnya udah pergi. Orang Lewi udah pergi. Hanya satu orang ini. Dan dia jalanin. Mari di dalam hidup saudara dan saya. Kalau ada kebutuhan pelayanan. Ambil sikap agak berani mencoba menjalankannya. Amin Bapak Ibu. Termasuk renungan. Lupa renungan sih bener. Tidak apa-apa. Renungan kan bersatu ayat. Lupa. Gak bisa ngomong. Separuh ayat. 1 kalimat aja. Itu aja yang dibahas. Juga oke. Bicara 10 menit. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita ini. Ministry out of a need. Pelayanan yang berdasarkan munculnya sebuah kebutuhan.
ini. Nah, yang kedua kita lihat bersama-sama adalah fondasi yang kedua adalah ministry out of love. Pelayanan yang berdasarkan kasih. Kalau mau melayani itu harus dasarnya, fondasinya kasih. Ada jangan yang lain. Ntar kalau yang lain salah kita. Itu sebabnya kalau pelayanan itu sikap hati kan harus dipakai, harus dibetulin. Kalau tidak kita nyasar Bapak Ibu. Yesus itu seringkali dalam pelayanan Yesus dimulai dengan ada kalimat maka berbelas kasihanlah Yesus. Belas kasihan. Saudara periksa itu di dalam Injil. Berapa banyak kali mujizat terjadi karena Yesus berbelas kasihan. Karena Yesus berbelas kasihan, mujizat. Yesus lagi doa di gunung, murid-murid lagi diombang-ambing oleh ombak besar dan mereka hampir tenggelam. Yesus lihat kayaknya bisa tenggelam nih. Yesus berbelas kasihan. Yesus pergi kepada mereka, jalan di atas air. Tuh, hasil dari berbelas kasihan. Yesus kasih makan 5.000 orang. Itu dari belas kasihan. Beri mereka makan. Nggak ada uang Tuhan. 200 dinar juga nggak cukup. Upah setahun juga nggak cukup, orangnya kebanyakan. Suruh pulang aja. Yesus bilang, tidak, kamu harus kasih makan. Mana ada roti di sini? Ada ikan. Yaitu dikasih 5 ketul roti, 2 ekor ikan milik seorang anak kecil. Dan Yesus membuat itu jadi sebuah mujizat kasih makan. Disitulah kita lihat. Dari mana mulainya? Hati yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu pelayanan itu harus muncul dari kasih. Kasih harus menjadi landasan pelayanan. Jangan yang lain. Kalau yang lain pasti nanti salah. Di tengah jalan salah. Di tengah jalan melenceng. Kadang-kadang yang udah bener aja dimulai dengan kasih. Kalau nggak dijaga di tengah jalan melenceng. Motivasi jadi beda. Nah di sini kita mau lihat adanya godaan motivasi dalam pelayanan. Ada beberapa godaan dalam motivasi saat kita pelayanan. Nomor 1 adalah mencari kemuliaan diri sendiri. Ini bahaya. Kalau pelayanan tujuannya supaya kita itu dipuji-puji orang, tepuk tangan orang buat kita, ini sudah salah. Kedua, uang. Pelayanan karena uang. Dulu HFC masuk ke Jogja. Di Jogja rame. Jogja rame. Karena HFC masuk Jogja. Udah rame dulu, saya udah dengar kabarnya. Saya bilang, kalau saya pelayanan berdasarkan uang, saya tidak akan buka gereja di Jogja. Saya bukanya di Jakarta aja, langsung. Cabang pertama harus Jakarta. Kalau saya pikirannya uang, saya bukanya di Jogja. Buka kedua, Magelang. Tambah kecil lagi. Buka ketiga, Mojokerto. Kalau saya mau kan harusnya Jakarta, Singapura. Gitu kan. Cari kota besar semua. Buktinya tidak. Uang tidak boleh jadi motivasi pelayanan. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, pangkat dan posisi. Tujuan pelayanan supaya punya pangkat dan posisi. Juga salah. Saya mau tanya, Yesus jabatannya apa? Kalau Yesus dulu pernah bagi kartu nama, apa yang ketulis di kartu nama Yesus? Hanya akan tertulis Yesus, anak Allah. Gitu aja. Tapi berapa banyak kita kalau nggak ada pangkatnya, nggak ada jabatannya, nggak mau pelayanan. Atau kita pelayanan supaya kita kemudian dilihat dan diberi pangkat dan jabatan. Hati-hati itu. Keempat, popularitas. Pelayanan supaya ngetop. Bahaya nggak ini?
Nggak boleh ini. Jangan pelayanan yang dicari sasaran tujuan utamanya supaya terkenal. Saya tanya, kalau sudah terkenal kenapa sih? Apa sih hebatnya? Jangan ke sana arahnya. Jangan. Saya mau pelayanan, Pak. Oh ya boleh. Kamu kok kayaknya cocok di pendoa syafaat. Enggak, Pak. Saya mau jadi WL, Pak. Saya mau jadi WL. Tidak mau di Sutos, Pak. Saya mintanya di Landmark, Pak. Yang paling banyak jemaatnya. Wah, kalau begini caranya saya langsung bisa mendeteksi ini. Apa kau maksud di sini? Apa motivasi pelayananmu? Betul nggak? Jangan pelayanan untuk popularitas. Nomor 5, kesombongan. Ego, pride. Nggak boleh. Jangan pelayanan supaya jalannya nggak bungkuk-bungkuk. Bisa begini. Jangan. Pelayanan kok sombong. Coba baca Roma 16, 17 sampai 18. Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani apa Bapak Ibu? Perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Paulus itu kalau ngomong itu, lomboknya itu 17. Wedes kalau ngomong. Itu yang kena ya kena dia. Gitu. Makanya zaman Paulus hidup itu banyak juga yang benci Paulus. Tajam omongnya. Ada orang yang dikatakan pelayanan tetapi sebenarnya tidak melayani Kristus, tapi melayani perut mereka sendiri. Nah ini motivasinya apa orang kayak gini? Betul nggak Bapak Ibu? Sebab itu hati-hati. Di dalam kita pelayanan atau mau masuk dalam pelayanan, motivasi harus bersih, murni, kasih. Kekuatan dalam kasih, kekuatan kasih dalam pelayanan itu akan membuat saudara melakukan yang terbaik dalam hidup. Seperti tadi kita lihat bagaimana yang namanya Wilson Bentley, karena dia cinta akan yang namanya salju sampai di foto-foto. Dia lakukan yang terbaik. Di dunia nggak ada orang foto salju sampai 5.381 lembar. Hasil kumpulan yang terbaik. Itu dia. Makanya kalau kasih itu menjadi bagian kita, maka Bapak Ibu, kita akan melakukan yang terbaik pasti. Bukan hanya itu, kita akan berani berkorban untuk itu semua. Pelayanan jadinya tidak hitung-hitungan. Amin Bapak Ibu. Saya heran kalau ada manusia hitung-hitungan. Saya heran kalau ada hamba Tuhan pelayanan hitung-hitungan. Dikasih amplop, bukan di sini sih, tempat lain saya tahu. Dikasih amplop langsung dihitung pada yang ngasih. Ini dikasih, langsung dibuka amplopnya langsung dihitung. Langsung dibanting. Apa-apaan ini? Kurang gitu. Jadi, ini pelayanan atau apa ya? Saya pernah undang hamba Tuhan, di atas mobil saya kasih dia amplop persembahan. Saya gebok. Terus sama dia ditaruh di dashboard. Lalu dia tanya sama saya, itu rupiah atau dolar? Saya lagi nyetir ditanya, untung aja nggak langsung ngerem mendadak saya. Saya tanya, itu dolar apa rupiah? Saya bilang rupiah Pak. Gitu dong. Apa sih? Saya pelayanan, kalau Ibu Agnes itu khotbah, saya antar dia khotbah. Saya nggak khotbah, dia yang diundang, saya antar. Saya tidak mau tiket saya dibayar. Paksa model apapun saya kembalikan, pasti.
Sudah saya lakukan selama 14 tahun ini. Dan baru saya lakukan juga lagi minggu lalu. Antar Ibu Agnes ke Jakarta, pelayanan. Tidak boleh. Saya tidak mau tiket saya dibayar. Kalau saya pilih hotel, saya tidak mau hotel saya dibayar. Saya bayar sendiri. Ibu Agnes nunut saya. Itu aja. Jadi hidup ini menurut saya harus hati-hati. Ya Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Tapi kadang-kadang namanya hamba Tuhan, tapi minta dilayani selangit. Ampun deh. Kadang-kadang memang kita harus hati-hati dalam hal ini. Pernah hamba Tuhan diundang, istrinya telepon setelah kembali ke kotanya. Ini airport tax-nya kok belum dikasih. Jadi hotel sudah dibayar, persembahan sudah dikasih. Ini airport tax-nya belum. Saya bilang transfer airport tax-nya. Masya Allah. Gak parkir sisan. Ya heran saya. Baik, ini sebabnya jadi hamba Tuhan tuh harus jaga hati Bapak Ibu. Betul ya? Kita harus jaga hati kita, sungguh Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan tidak mau berkorban, sulit. Sulit. Kita akan melayani tanpa pamrih kalau ada kasih. Melayani tanpa pamrih. Ibu Agnes, saya, udah biasa. Kadang-kadang juga pelayanan tiket nggak dibayar, ya wis. Masa mau ditagih? Tiketnya gorong rek. Masa gitu? Ya udahlah. Bilang apa? Well, itu sebabnya motivasi kita harus dijaga. Karena nanti kita naik surga itu bukan hanya kerjaan kita dinilai, motivasi dinilai. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus bilang, murid-murid lihat nih, janda itu memberikan 2 peser, dia memberikan lebih banyak daripada semua. Murid-muridnya bilang, lu mosok sih, 2 peser kok lebih banyak? Iya, karena Yesus lihat hatinya, dia memberi dari kekurangannya, sementara orang kaya memberi dari kelebihannya. Yesus lihat ini. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya harus jaga hati kita. Pelayanan harus keluar dari kasih. Sekarang yang ketiga. Fondasi pelayanan yang ketiga, ministry out of calling. Pelayanan yang didapatkan karena merupakan sebuah panggilan Allah dalam hidup. Jadi memang dia merasakan panggilan Allah dalam hidupnya untuk melayani. Itu terjadi pada Yesus. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Saudara lihat Abraham, Musa, Gideon, Salomo, masih banyak yang lain mengalami panggilan-panggilan khusus dalam hidupnya melayani. Nah kalau sudah dipanggil model begitu, nurut. Ini yang Tuhan mau. Panggilan Allah adalah merupakan alasan kita pelayanan. Jadi kalau Tuhan panggil kita, mari kita layani. Caranya gimana? Nomor 1 ya belajar memahami panggilan Allah ini. Tuhan panggilnya apa? Part time, full time, atau apa? Lalu di ladang mana Tuhan panggil saya? Kita belajar meresponi panggilan itu. Dan kita belajar melakukan panggilan itu. Di dalam kita melayani, ya pasti ada kadang benar, kadang salah, jatuh bangun, sama. Pelayanan itu ada jam terbangnya Bapak Ibu. Nggak bisa tidak. Ada jam terbangnya. Sehingga kita bisa melayani dengan baik. Lalu kita harus menjaga panggilan Allah ini. Kalau Tuhan panggil saudara pelayanan, jaga panggilan itu dalam hidup. Jangan dikacaukan itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang sudah masuk pelayanan lalu hidupnya jadi kacau. Karena dia undang hal-hal lain untuk masuk dan mengacaukan hidupnya. Ini juga masalah. Kita jaga panggilan Allah itu dengan membangun hidup atau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Memelihara motivasi yang baik sampai hari ini.
Harus dijaga itu. Motivasi. Lalu juga yang sangat penting, memelihara api pelayanan dalam hati. Api pelayanan dalam hati harus dipelihara. Kalau kita tidak pelihara api pelayanan, saya beritahu Bapak Ibu, kita akan tetap bisa melayani, tapi tidak ada apinya. Tidak ada lagi gregetnya. Kalau manusia sudah hilang api pelayanannya, dia akan memang going through the motion. Tetap kelihatan melayani. Tapi pelayanannya itu akan sepo Bapak Ibu. Percaya saya. Jadi itu sebabnya kita harus jaga hati pelayanan. Saya pergi ke Adiasa baru-baru ini. Ketemu teman lama. Teman lama yang saya ketemu di Jerman. Waktu saya pelayanan di Jerman tahun 1983. Saya ketemu dia di Adiasa. Dia yang jawil saya. Saya lihat, temannya Pak Kadarusman juga. Thank you. Lalu ngobrol. Lalu bicara pelayanan. Dulu dia mahasiswa. Pulang Indonesia bekerja. Dan saya melayani. Tapi dia banyak cerita dan mengingatkan saya masa-masa pelayanan zaman dulu. Ngomong sama teman-teman, ini Hani ini dulu suka main gitar ini. Mimpin penyembahan. Hamba Tuhannya itu khotbah. Tapi dia main gitarnya, dia yang bawa kita menyembah. Begitu. Dan ya, saya mengenang kisah-kisah itu. Tapi saya bersyukur satu. Api Tuhan tetap ada di dalam hati saya. Dari waktu itu sampai sekarang. Hidup ini api. Bapak Ibu, areng yang ada apinya dan areng tidak ada apinya, saudara pasti tahu. Betul gak? Sama. Jemaat akan selalu mampu melihat hamba Tuhan masih ada api atau hamba Tuhan sudah tidak ada apinya. Jemaat tahu. Hanya mungkin tidak ngomong, tapi mereka tahu. Itu sebabnya ketika kita yang melayani, harus ada api itu. Api Roh Kudus yang terus bakar kita supaya kita semangat pelayanan, supaya kita sungguh-sungguh pelayanan, jaga motivasi. Jaga hidup yang baik, suci dan kudus. Itu. Saya rasa itu bagian yang penting. Jadi pelayanan itu kalau kita lihat fondasi itu penting. Rumah itu semewah apapun nomor satu tolong fondasinya dulu. Karena kalau fondasi gak kuat semewah apapun rumah itu ambruk. Betul gak Bapak Ibu? Setinggi apapun sebuah bangunan kalau fondasinya gak bagus satu kali waktu ambruk. Makanya kita harus bangun satu fondasi yang kuat. Pelayanan itu keluar dari sebuah kebutuhan. Tidak dibuat-buat, tapi memang ada kebutuhan jalan. Pelayanan harus ada dari kasih, hati kasih. Tidak boleh yang lain. Iya Pak, sekarang mau kerja apa Pak? Kerja semua susah semua Pak, seret semua Pak. Enak jadi hamba Tuhan Pak. Dulu ada orang datang, ketemu saya, lalu ketemu Ibu Agnes. Orang luar kota. Pak, ayo bangun gereja Pak. Dia sebut kotanya. Di mana? Oh, kenapa? Saya punya tempat Pak. Pakai aja Pak. Terus gimana maksudnya? Ya nanti Pak, kalau gereja udah berdiri Pak, kita 50-50. Lu maksud Bapak? Ya nanti hasilnya kita bagi dua Pak. Bapak gak usah sewa sama saya. Semua hasil persembahan kita bagi 50-50. Pak, Bapak sesat ya. Gak kena ya. Pak ini pelayanan bukan bisnis Pak. Lu kan gak apa-apa Pak, ini kan modern. Nah kalau kena hamba Tuhan yang gak kuat, gimana? Ya 50-50. Ya sudah 60-40 gitu. Ya.
Makanya pelayanan harus kuat. Karena banyak godaan dalam pelayanan. Banyak masalah bisa muncul. Pelayanan yang dimulai dengan baik bisa rusak tengah jalan. Nah, jaga ini. Makanya doain saya ya sama Bu Agnes. Supaya kami tetap di dalam rel yang baik dan benar. Masa saudara aja tok yang mau masuk surga? Saya juga mau masuk surga. Yang benar aja. Khotbah tiap minggu kok saya akhirnya masuk neraka. Yang benar aja. Sorry banget, saya tetap mau masuk surga. Bukan hanya saudara. Apalagi udah pelayanan tiap minggu. Itu kalau sampai saudara masuk surga, saya nggak masuk surga. Itu namanya saya calonnya surga. Itu kan sama dengan orang di terminal kan, sama kan? Jakarta, naik, Jakarta, naik. Udah penuh, go. Yang pergi Jakarta dia tetap di terminal. Saya kan enggak mau begitu Bapak Ibu, saya bukan calo sorga. Saya warga negara sorga juga. Saya juga tetap mau masuk sorga seperti saudara. Pelayanan harus dari kasih. Dan pelayanan memang harus merupakan panggilan. Tuhan panggil saudara secara khusus, responi itu dengan baik. Dengan itu Bapak Ibu, kita akan jadi pribadi-pribadi. Saudara yang adalah pengusaha, businesswoman, ibu rumah tangga, siapapun saudara. Pelayanan, saya pelayanan dengan panggilan saya, saudara pelayanan dengan cara yang saudara bisa, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua.